Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Umat Allah yang terkasih, hari ini Senin dalam masa Advent yang pertama, kepada kita diberikan oleh gereja Injil untuk kita renungkan dari Matius 8 ayat 5 sampai 11 tentang kisah penyembuhan hamba seorang perwira. Dikisahkan bahwa ada seorang perwira Romawi yang datang ke hadapan Yesus. Dia datang memohon kepada Yesus supaya hambanya disembuhkan. Namun dari cara dia bertemu atau cara dia menyampaikan kepada Yesus, ada dua hal yang dengan jelas kita langsung mudah mengerti. Yang pertama adalah si perwira ini merasa tidak layak Tuhan datang kepadanya. Ia tidak merasa layak. Yang kedua adalah ia hanya minta supaya Yesus bersabda sepatah saja, maka hambanya itu akan sembuh. Yesus tidak hanya mendesak dirinya untuk segera menyembuhkan hamba perwira ini, tetapi lebih daripada itu, Yesus selalu memuji perwira ini. Apa yang dipuji oleh Tuhan dari dirinya adalah imannya. Sehingga Yesus berkata, iman sebesar ini belum aku temui pada seorang pun dalam diri bangsa Israel. Nah, ada saudara yang terkasih, setiap kali kita datang kepada Tuhan, ini juga kita sampaikan dalam Ekaristi, dalam misa, pernyataan dari perwira ini, ya Tuhan, aku tidak pantas engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah maka saya akan sembuh. Pernyataan iman perwira ini sungguh menunjukkan tanda kerendahan hati, ketidaklayakannya, tetapi serentak dengan itu kerinduannya supaya ia dijamah, supaya ia disembuhkan, supaya lewat kuasa Tuhan, lewat sabdanya, ia lalu mendapatkan pentahiran. Bukan hanya tahir secara jasmani, namun juga tahir secara rohani. Saudari-saudara terkasih, ada begitu banyak cerita tentang mujizat Ekaristi dalam sepanjang sejarah gereja kita. Ada banyak orang-orang kudus, ada banyak orang-orang suci, baik itu yang terkenal atau maupun yang belum dikenal. Contoh saja, Beato Carlo Acutis, seorang remaja Italia yang sejak masa mudanya, dan ia meninggal pada usia muda, telah begitu rupa mencintai Ekaristi. Jadi tidak mustahil di zaman modern, di mana dia juga seorang remaja sebagaimana remaja lainnya. Namun yang membedakannya ialah setiap hari ia berusaha untuk menghadiri Ekaristi karena ia digerakkan oleh keyakinan yang mendalam bahwa Ekaristi merupakan sumber daya dalam hidupnya. Saudara-saudari terkasih, dalam masa pandemi ini tidak setiap hari kita bisa merayakan Ekaristi. Jangankan setiap hari, bahkan setiap minggu kita juga tidak bisa merayakan Ekaristi secara langsung di dalam gedung gereja. Kebanyakan di antara kita merayakan Ekaristi melalui layar handphone atau laptop kita masing-masing. Dalam pada ini penting bagi Anda dan saya dan kita semua untuk merenungkan bahwa sabda Tuhan juga punya daya untuk mengubah kita. Sementara dengan kondisi yang memaksa kita untuk di rumah, tidak selalu menghadiri Ekaristi, sapaan sabda Tuhan, sabda itu memiliki daya membuat hidup ini yang sebelumnya tawar, hampa, kini ada rasa kemanisan yang bisa kita terima atau yang bisa kita rasakan oleh karena sabda ini yang lalu menghidupi kehidupanku. Khususnya para saudara pada masa Advent ini, ketika Yesus manusia dan Allah sekaligus yang mau datang kepada manusia dan tinggal di antara kita. Ia tinggal di antara Anda, saya, dan orang-orang di sekitar kita. Tentu ini mempunyai
relevansi praktis bagi kita setiap hari. Kita juga diundang untuk menghadirkan Kristus itu dalam kehidupan kita. Kita juga diundang untuk mengundang Yesus datang dan tinggal di hati kita. Tapi para saudara, kita harus sadari bahwasanya di samping kelayakan kita, kita juga memiliki ketidaklayakan. Di samping kepercayaan kita, kita juga memiliki ketidakpercayaan. Maka mari kita juga berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya kepadamu, tetapi tolonglah ketidakpercayaanku, tambahkanlah imanku. Ya Tuhan, aku tidak layak di hadapanmu, tetapi tolonglah aku supaya aku menjadi layak, supaya menjadi seperti perwira itu dan hambanya yang akhirnya mendapatkan kesembuhan, baik itu jasmani maupun rohani. Ingatlah para saudara-saudaraku, hanya pada Tuhanlah kita lalu menemukan penyembuhan yang sejati dalam hidup kita. Undanglah Dia dalam hatimu, biarkan Ia tinggal di dalam dirimu, maka Ia akan mengubah hidupmu oleh kuasanya dan oleh kasih-Nya. Tuhan memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.